Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Koes, ada yang mau disampaikan? Enggak, Uni, maaf nih sebetulnya. Pertama-tama minal aidin dulu buat semua nih ya, Ya, mumpung sama-sama masih Bang. dalam suasana hari raya. Enggak, Uni, saya sebetulnya enggak pernah mau naik ke Komal ya, karena kepakiran ilmu saya juga. Cuman tadi itu sama persis kayak Bang Dewa tadi, ketika Bang Didi masuk aja sih saya minta naik. Karena berhubung dianya sudah turun juga, saya hanya ikut mendukung aja sih. Saya senang mengikuti debat-debat Komal lintas agama ya, karena di usia saya sekarang ini justru lebih banyak di rumah dengan mendengarkan banyak hal yang saya dapatin dari sini. Sebetulnya saya lebih nyaman di bawah, Uni. Cuman Siap. dan saya nggak pernah mau naik juga ya ketika terjadi ada hal-hal seperti ketika ada debat, kemudian ada penghujat atau seperti apa, karena saya tahu persis aki-aki di sini atau apologet kita di Komal ini udah mampu lah untuk mengatasinya. Jadi artinya saya lebih memilih di bawah, karena di samping saya juga tidak punya kapasitas untuk kemudian coba membentengi hal-hal yang menyangkut agama orang ya, karena memang saya itu tadi karena kepakiran ilmu saya. Cuman tadi agak kesel, bukan kesel ya, artinya ya gimana ya, ketika orang Islam tapi lebih cenderung ya betul seperti Bang Dewa tadi katakan, kalau memang menurut dia ortodok itu lebih baik, kenapa tidak masuk ke ortodok aja dia, kan gitu. Itu aja sih Uni. Maaf Bang Dewa juga buat semuanya. Saya minta maaf ya. Tadi sebetulnya hanya tadi aja sih. Iya. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, salam Bang Billy. Bang Billy saya suka ikutin Bang Billy juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin turun ya semua ya. Gimana tadi ceritanya? Ceritanya gimana? Dia Islam tapi ntar mau ceritain. Nah, dia masuk ke sini kan. Jadi ada Mama Valen itu bertanya, dia menceritakan tentang Agatha yang pakai mukena terus solata gitu, kayak seperti Islam, sementara di Kristen Ortodok. Lalu dia bilang, menurut saya itu adalah Kristen yang benar mengikuti Nabi Isa. Loh, itu kan statement yang bombastis ya. Fatwa itu memfatwa bahwa Kristen Ortodok adalah Kristen yang dibenarkan dalam perspektif hadis. Dia kutip hadis bahwa akan terpecah Yahudi sekian, akan terpecah Nasrani, akan terpecah. Apa kaitannya dengan Ortodok? Sejak kapan hadis itu menyebut Ortodok sebagai orang yang benar, sedangkan di hadis itu tidak dijelaskan secara eksplisit? Loh, kok dia berani-beraninya memfatwa bahwa yang dimaksud orang Kristen yang mengikuti Nabi Isa adalah Ortodok? Pertanyaan saya bilang, kalau kamu mengatakan bahwa orang Ortodok itu mengikuti Nabi Isa, literasinya mana? Di bawah hadis. Kok bawah hadis? Kan nggak masuk, nggak nyambung gitu. Makanya saya kesal. Kenapa? Di sini saya lebih keras kepada orang Islam loh. By the way, saya lebih keras kepada orang Islam yang berbicara tanpa dasar. Itu akan saya minta itu pertanggungjawaban. Maka yang naik ke sini tolonglah yang berilmu atau yang sudah punya kapasitas berapologet. Kalau tidak, di bawah saja. Saya ini orang yang memberikan bicara mereka-mereka yang berilmu, karena di sini transfer knowledge. Bang Billy transfer knowledge tentang keyahudian, Kristen transfer knowledge tentang kekristenan, Islam transfer knowledge tentang keislaman, ya. Nah, kalian yang selama ini mungkin tidak terbiasa diskusi lintas agama, jangan naik ke atas. Nggak perlu, apalagi di Komal saya. Kenapa? Saya mengizinkan ulama-ulama saya atau sahabat-sahabat saya atau saudara-saudara saya yang sudah memiliki ilmu by experience seperti Bang Dewa. Bang Dewa itu sudah punya pengalaman berdebat dengan banyak pendeta. Perah, dia bukan ulama, bukan ustadz, tapi dia punya experience berdiskusi dengan teman-teman Kristen menghadapi penghujat. Nggak apa-apa dia. Tapi kalau antum naik ke sini hanya untuk memblunderkan diri, itu berbahaya, merusak agama, apalagi berbicara dasarnya dari akal sendiri. Bawa Al-Quran dan hadis tapi ditafsir sendiri. Astagfirullahaladzim, finnar antum. Ya, ini yang saya minta. Saya lebih keras kepada orang Muslim sendiri daripada orang Kristen. Kalau orang Kristen suka-suka mereka, itu adalah ajaran mereka. Nah, Bang Billy suka-suka dia Yahudi, hak dia menjelaskan. Tapi Islam, saya tidak memberi tempat kepada kalian yang uji coba saja, uji-uji, sok-sokan bicara asumsi liar tanpa dasar. Apa kaitannya dengan Putin gitu Bang Billy tadi ya. Nah, sekarang kita sapa nih, ada Yan Chan. Silakan Yan Chan, Muslim atau non Muslim? Dewa izin pamit. Uni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin Bang Chan, Dewa izin pamit.
Bang Yuk, Pera, sama-sama, Ratu Bang. Entok, Dewa izin pamit dulu. Makasih Siap, banyak siap, Bang kepada Dewa, Uni Rifa. sehat selalu. Dewa naik itu karena tadi aja gatel ada yang itu ya. Sama, Makasih sama. banyak semuanya dan doakan Dewa ada pelelangan biasalah, pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Mudah-mudahan laku ini. Terima kasih banyak kepada semuanya. Silakan, Assalamualaikum Bang warahmatullahi Dewa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, Bang sama. Yancan ada yang mau disampaikan, silakan. Sama juga Uni. Saya tuh naik itu karena yang tadi aja. Karena nggak enak aja dengarnya sesama muslim ya kan. Kalau Sebenarnya saya termasuk orang yang tidak peduli lawan diskusi saya mau muslim atau apa. Bagi saya tuh literasi itu paling utama. Dasar apa? Bicara itu ada ya dasarnya. benar. Jadi karena udah naik Bang Dewa tadi udah disampaikan dengan Bang Dewa karena naik gara-gara itu ya sama sebenarnya. Saya maunya tuh Siap. karena kalau muslim sesama muslim jangan di sini. Oke, Ya kan siap. gitu. Kita perlu juga terkadang memberi paham kepada saudara-saudara muslim untuk tidak gampangnya mudah saja dikira mungkin gampang kali masuk ke komal-komal diskusi lintas agama ini kali ya. Belajarlah dulu, bukan berarti kami memonopoli ilmu kristologi atau islamologi. No. Saya justru bangga kalau ada saudara-saudara saya memiliki ilmu pengetahuannya lebih dari saya karena bahkan saya akan cari itu. Saya akan belajar dengan antum. Tapi ketika antum tidak memiliki wawasan sama sekali lalu antum masuk ke dalam komal-komal Islam ini berbahaya atau komal Kristen berbahaya. Antum Iya. akan menjelaskan sesuatu yang tidak ada dasar. Ya Bang Yancan ada lagi yang disampaikan? Oh nggak ada Bu, nggak ada Uni. Oke, Awak pun udah ngikut ini udah setahun lebih di bawah aja Uni. Uni pun Insya tahu ya Allah. kan. Siap. Siap Bang Yancan. Oke. 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 Siap Mancan, terima kasih banyak supportnya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aliong terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, kenalin nih, Waalaikumsalam. Kalian Terapi dari Medan Kota. Uni, Ya. ini satu Ya, kota silakan. sama Artuento sama kakak tadi yang mualaf ya Uni ya. Mhm. Nah tadi tujuan saya naik mungkin dia kesulitan kan untuk karena dia mualaf untuk ngurus beberapa berkas-berkasnya gitu Uni ya. Mhm. Nah saya tertarik tadi makanya naik maksudnya kalau memang dia ada kayak kesulitan untuk itu tadi maksudnya saya boleh ke DM saya ntar Masya kita sama-sama Allah. di kota Medan gitu kan Uni kan Ya, siap, gitu. siap. Nah saya setuju sama yang barusan Uni sampaikan tadi bahwasanya banyak orang-orang Islam kita sendiri sesama Muslim ya Uni ya terkadang bicara tuh nggak pakai dalil Uni yang akhirnya blunder. Itu sebabnya kita kalau di Majelis Tablik Uni visi misinya itu mengislamkan orang Islam Uni, Ya, betul. mengislamkan mereka yang sudah Islam, tapi banyak kan dari kita yang Islam tapi mereka belum Islam pada sejatinya Uni. Masih dipertanyakan masalah ini. Syahadatnya masih dipertanyakan Uni. Ya, siap Bang Leo. Kita punya kapasitas masing-masing. Silakan. Sebagai saya sangat bangga dengan orang-orang jemaah tablik. Mereka mengislamkan orang Islam, bernahi mungkar, beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, biarkan kami menginjili seluruh makhluk. Ya gitu. Kita punya part masing-masing dalam hidup kita. Kita punya kapasitas siap, masing-masing. Kita punya apa namanya ya, hobi masing-masing. Saya lebih senang memperkenalkan Islam kepada non-Islam. Kalau Kak Entok termasuk ini Kak Entok. Kak Entok kalau mau ikut jadi penginjil sejati boleh nanti ikut ilmu kristologi nanti kita bagi-bagi Kak Entok. Ya gitu Bang Aliongnya sehat selalu. Iya sama-sama Jadi, Medan. Jadi kita juga kalau pas lagi terapi gitu kan kayak lagi saya kan buka pengobatan di kota Medan di daerah Mabar itu mungkin dekat-dekatan sama Kak Ratu Ento. Kita Iya. juga kalau ada orang-orang yang sakit Kak yang datang ke kita kebanyakan orang sakit itu Kak bukan hanya karena pola makan Kak tapi karena polanya dia terhadap sesama manusia dan juga polanya terhadap Tuhan sendiri kadang Kak. Gitu. Siap, Jadi siap. kadang-kadang Siap Bang Aliong, terima kasih atas masukannya ya. Oke, siap, Ya, siap, siap, ya. siap. Terima kasih banyak ya, sehat selalu buat teman-teman yang muslim. Kita mau lanjut diskusi lagi. Kita izinkan teman-teman nonis kita mendapatkan wawasan tentang Islam. Room ini untuk yang mau ya. Yang tak mau silakan hengkang dari room ini. Bagi saya tidak masalah ya. Saya tidak pernah memaksa orang-orang karena memang pembahasan tentang agama itu sangat berat. Berat, biar kami aja yang tanggung. Kalian nggak usah. Kalau kalian tidak siap berhambus dari sini ya. Kenapa? Karena kalian yang tidak mampu mencerna, mentelaah ya bahasa-bahasa yang kami gunakan berbahaya. Ya, Entok.
Baru itu ada Mikana FYP di Beranda Entok, dia bilang kayak gini, eh, buktikan dulu kalau Siti Hawa ataupun Hawa dari pasangan Adam itu agamanya Islam. Jawab nih. Oke. Siap. Saya jawab pertanyaan Kak Entok. Bagaimana cara membuktikan orang-orang yang kita imani sebagai tokoh-tokoh yang diperkenalkan oleh hadis atau Al-Quran kita adalah orang-orang beragama Islam. Dalam Al-Quran kita menjawab dalam perspektif Islam, dan ini adalah ranah teologi kita, dan orang-orang Yahudi dan Kristen, Buddha, Hindu boleh menolaknya. Ini adalah aspek teologi kita. Dalam Islam artinya Islam sendiri berasal dari kata aslam, salim, salam. Aslam ketundukan, kepatuhan. Salim artinya suci, salam artinya keselamatan. Secara terminologi, Islam sendiri adalah sistem atau konsep atau ajaran atau agama yang mana di dalam konsep dan sistem ini adanya kepatuhan yang wajib dilaksanakan, adanya keselamatan dan adanya kesucian. Suci di sini bukan hanya sekedar rohani tapi juga jasmani. Maka kalau kita lihat literatur hadis kita menceritakan bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak membangkang seperti iblis. Kalau iblis ketika dia salah, dia meminta penangguhan waktu untuk melanjutkan kejahatannya. Ketika dia meminta penangguhan waktu kepada Allah, Allah pun izinkan. Tapi bagaimana dengan Adam? Adam meminta, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka di situ dijelaskan bahwa Adam dan Hawa, di situ memang secara eksplisit dikatakan Adam diterima taubatnya karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Nah, jadi di sini ketika Adam dan Hawa sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu ciptaan Allah dan mereka adalah orang-orang yang kemudian salah, kemudian patuh taubat kepada Allah, maka dari situ kita identifikasi bahwa mereka adalah Islam, Muslim. Nah, karena kalau Yahudi sendiri dalam perspektif yang saya pahami, Yahudi itu adalah nama etnis, ada dari kata Yehuda atau Yehudza. Nanti Bang Billy lebih berhak menjelaskannya karena dia adalah orang Yahudi. Tapi yang saya pahami, Yahudi sendiri itu dari keturunan Yehuda. Kristen itu mereka yang mengaku pengikut Kristus. Kalau Islam itu adalah esensi karakteristik manusia yang patuh tunduk kepada Tuhan Sang Pencipta alam. Siapapun nama asma yang disebutkan pada waktu itu, entah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Jibor, bahkan Bang Billy pun percaya bahwa nama Tuhannya juga banyak. Ada Al-Jibor, kalau kita Al-Jabbar, ya, Al-Kudus, ya, itu siapapun Tuhan yang disebut oleh Hawa atau Adam. Tapi dalam perspektif Islam, mereka adalah orang-orang yang patuh tunduk dan mensucikan diri karena mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cara kita. Tapi ketika kita terikut sudut pandang orang Kristiani, sebenarnya kita tidak punya kewajiban mengikuti apa yang mereka mau. Mereka meminta kepada kita sesuatu yang pada dasarnya tidak substansif, ya, bagi kita tidak krusial. Kalau seandainya kita tidak mampu menunjukkan tertulisnya mau mereka, bukan berarti Al-Quran gagal. Karena Al-Quran itu bukan kitab request, bukan kitab yang menjawab pertanyaan Mikana. Mereka maunya apa? Mereka maunya apa? Tertulislah Hawa itu Islam gitu. Oh gitu. Emang di mereka ada? Ya nggak ada. Allah Bapa ngasih nama Hawa, gitu di perjanjian Hawa baru. nggak Kristen, nggak. Ya, nggak ada. Jadi begitu Kak Entok, ya. Kita identifikasi menggunakan keilmuan gitu. Dari definisi masuk nggak? Secara esensi masuk nggak mereka Islam begitu? Ya, Pera mau menambahkan? Iya, jadi di jilid pertama Al-Bidayah wa Nihayah itu ada kisah mengenai Siti Hawa gitu, dan itu diperkuat oleh hadis bahwasanya ntar aku bacain dulu ya mengenai Hawa ini. Baca dulu, ini siapa dulu yang lain yang baru yang sudah masuk. Bang Galiong, izin saya turunkan ya biarkan Hawa. informasi kita diisi oleh teman-teman non muslim. Baradi, Hawa, Pera sambil mencari uni siapa yang lain. Baradi, halo Baradi. Baradi, muslim non muslim. Baradi, oke, saya turunkan ya. Jangan naik sini hanya untuk persinggahan dan menjadi berhala ya. Kalau kita butuh berhala, kita minta sama orang Katolik. Oke, terangkan yang gelap, silakan. Iya. Gelap kan? Iya. Masih hidup ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gelapkan. Apa kabar Pak Gelapkan? Ya, jadi kalau diizinkan untuk mengomentari atau bertanya dari tema. Nah ini. Ya, nanti Diam setelah kau, Polres framing. ya. Kau pengen nyusul Buti kau. Bercanda bre.
Nah, ini dari Asudi, dari Imam Asudi mengisahkan dari Abu Saleh, dari Abu Malik, Ini dari guru Ibnu bahasa Abbas, saya ya. Yang dari mana dulu Murah, nih? dari Yang mana Ibnu dulu nih? Mas'ud. Si Perah dulu, Kalau gua lagi mau Pak bahas dosen. Hawa, mau Ini bahas- dosen Iya, bahasa iya, ruh aku ya. silakan. Diam dulu Pak dosen. Ya. Jadi dari beberapa orang sahabat bahwasanya mereka berkata, ya ini atsornya sahabat, iblis dikeluarkan dari surga sementara Adam ditempatkan di surga. Adam tinggal sendiri di surga tanpa ada pasangan. Suatu hari dia tidur dan ketika terjaga dia mendapati di sisi kepalanya, kayaknya lebih enak gua open cam ya. Ya, open cam, open cam. Oh ya. Desi, Neko tolong di mute dulu, yang baru masuk tolong di mute dulu ya. Kenapa kok noise ini? Ya Allah. Resek-resek, Pin. Ya ini apa, hidupku penuh dengan kabel. Bukan penuh dengan drama, penuh dengan kabel. Hidupku penuh dengan kabel juga. Subhanahu wa ta'ala pencipta manusia cacat. Kau mengaku Allah pencipta Aduh, manusia. kalau nggak punya adab, minimal bawa Roh Kudus. Destina jangan nggak punya adab, masuk komal orang malah ganggu orang diskusi. Kalau nggak nanti punya gua, adab, apa minimal namanya? bawa otak. Ini otak ditinggal di bawah di toilet lagi Ntar letak. kalau di counter nangis loh. Di counter nanti Gimana kalau gua mencret. bilang Tuhannya kawan-kawan Kristen pencipta dildo? Nah, kan emosi nanti. Ya, ini ya. Ini di jilid 1 Al-Bidayah wa Nihayah. Bukan gitu, halaman Fit. Tuhannya Kristen 362. jadi dildo kalau nggak salah kemarin. Kan yang kayak Nah, iya, itu. itu. Pokoknya ciptaan Tuhan, Tuhan bukan. Nah, gitu kalau udah sama Kristen. Nah, di sini dari Ibnu Mas'ud ya, dan ini dari Adam ditempatkan di surga. Adam tinggal sendiri di surga tanpa ada pasangan. Suatu hari dia tidur dan ketika terjaga dia mendapati di sisi kepalanya ada wanita yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang duduk. Dia diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kemudian dia bertanya kepadanya, siapakah kamu? Dia menjawab, aku seorang perempuan. Dia bertanya lagi, untuk apa kamu diciptakan? Dia menjawab, agar engkau tenang di sisiku. Kemudian para malaikat bertanya, yang mana yang mereka lihat atas ilmu yang dia miliki? Siapakah namanya wahai Adam? Dia berkata, Hawa, gitu. Captain, Jadi berkata jaga Hawa. hukum Jadi ya, nama Pin. Hawa itu bukan dari Tuhan ya, itu dari Nabi Adam alaihissalam sendiri. Kapling, Ya. this your time Yes, ya. yes. I'm rehat sebentar ya. Oke, oke. Oke, brother. Nah, terus ditanya nih kepada Nabi Adam alaihissalam oleh para malaikat. Mereka lanjut bertanya, kenapa namanya Hawa? Dia berkata, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Itulah kenapa namanya Hawa, gitu. Dan selain di Al-Bidayah wa Nihayah, ini ada catatan kakinya juga 613. Ini di dalam hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya di jilid 1 halaman 229 gitu. Sip. Mantap ya. Nah, silakan kita bahas apa kita sekarang? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kayak apa nama Hawa itu Islam kayak gitu loh. Kalau udah dikisahkan, lihat dialognya gitu. Hanya orang-orang Islam dan orang-orang beriman di masa-masanya yang ketika berinteraksi dengan Tuhan, maka mereka mengetahui bahwa nama Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan Al-Fusilat ayat 30 gitu. Yo Bang Billy, tumben naik kemari. Tadi yang soal imam palsu itu gimana imam palsu? Lanjut Bang Bil, kayaknya topik dengan Bang Billy lebih seru. Woi Bang Bil, mute-nya. Oke lah. Yuk terangkan silakan. Oh enggak, ini udah buka mute Bang Billy.
Ya Bang Bil, silakan tadi soal imam Kenapa palsu dan skip imam tadi, asli skip? itu. Hah? Ya, gimana? Ya, Imam itu, asli tadi sama kan- imam palsu tuh tadi gimana? Kan makanya saya naik ke sini karena tadi iya, makanya saya naik ke sini tadi ada ortodok kan, habis bahas tentang ortodok. Dibilang ortodok yang paling benar. Nah, di dalam situs ortodok Kristen Ortodok Indonesia bisa di situ dilihat di bagian seragam kostum. Nah, situ ada tulisan bahwa kamilah pengganti daripada suksesi Imam Lewi. Nah, kita cek kalau Imam Lewi, maka dia harus sesuai dengan deskripsi yang ada di dalam Taurat. Bajunya mesti berwarna tekhelet atau berwarna ungu tuh. Kayak gitu, kayak yang di sebelah kanan tuh gambar saya. Nah, itu Imam Lewi. Nah, kenapa imam yang katanya sebagai suksesi pengganti daripada imam Tuhan, seragamnya memakai kearifan lokal, yaitu kearifan lokal yaitu imam Tapekong Cina. Nah, gitu kan, kayak vampir Cina ini. Jadi itu tidaklah sesuai dengan apa yang mereka tulis di dalam situs mereka, karena tidak bisa digantikan. Pertama, imamnya orang ortodok itu bukan Lewi, nggak boleh diambil gitu. Yang sebelah kanan itu imam Lewi, yang sebelah kiri imam palsu. Keras. Nah, ini terangkan kayak mana nih imam apa namanya? Imam di Kristen itu gimana konsepnya gitu. Kenapa lu imamnya vampir Cina? Kata Yahudi vampir Cina loh. Atau mungkin ada Kristen ortodok di sini yang mau naik. Edwin, Aderion, Agatha, gitu. Kristen yang sok ngarab. Coba kita buka situs Kristen ortodok ya. Kristen ortodok. Alhamdulillah. Nah, ini KOI Kristen Ortodok Indonesia. Nah, ini Gereja Ortodok Indonesia Home. Ini situsnya ya Bang Bil ya? Tuh, lihat situ liturgi itu sebagian seragam. Tunggu, kita buka dulu. Nah, ini gerejaortodoks.id dia ya. Ini di TikTok juga member-membernya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ininya juga ini hobi live mereka loh, live TikTok. Oh, banyak. Iya, Goi, sekarang GGOC. sekarang tuh ada tren anak-anak muda sekarang ke ortodok, karena kan namanya ortodok artinya murni, yang murni ortodok gitu. Nah, ortodok itu bedanya dengan Katolik apa sih sehingga mereka memisahkan diri dari Katolik? Perbedaan adalah masalah Tuhan yang dibuat jadi patung. Mereka nggak setuju. Ortodok Yunani itu banyak ikon-ikon, bukan patung tapi ikon. Ya, itu ada gambar-gambar apa santo-santonya gitu, kayak begitu. Tapi mereka lupa di bawah dalam Torah ada firman yang berkata lo tak seleka vesel fekol temuna, jadi nggak boleh berbentuk patung ataupun gambar-gambar. Oh gitu ya. Tuh. Di apa? Ada larangannya ya. Mau patung mau gambar itu nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Lo tistakafe velo tadem. Jangan tersujud menyembah kepadanya. Kita lihat praktek yang kita lihat di YouTube ya. Patungnya itu ditiduri, terus semua jemaat mencium kaki patung itu. Waduh, tuh kan yang ikon kan, lihat ada ikon-ikon tuh. Ikon-ikon suci tuh. Ini nggak boleh juga di gini kalau di Yahudi. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu kan dicium nanti sama mereka tuh. Oh. Santo Dicium? suci, Tuhan.
Jadi kalau orang Ini ada Katolik fotonya. memakai patung. Nah, itu tuh. Tritunggal akut ini. Oh. Tuh, mana ada imam begitu? Imam Lewi nggak begini. Imam besar itu nggak begitu. Imam besar di mahkotanya itu ada tulisan lah Hasyim, ya. Bagi Hasyim ada tulisan, ada semua ketentuannya. Itu sih bukan Imam Lewi, imam palsu itu. Waduh, keras. Ini yang ngomong Yahudi ya, pemilik sah Tanak. Dia mau Oh, ngapain? dia udah masukin si Nazarionnya nih. Ini si Nazarion ini kan? kalau di Yahudi Birkeavo, kalau di kita jatuhnya hadis, Ikhwan. Siroh. Imam Lewi itu udah nggak ada lagi sekarang. Siapa bilang? Siapa bilang Imam Lewi nggak ada? Makanya ke Coba Israel tunjukin. sana. Imam Lewi Ke Israel itu seperti sana, apa? ya. Ke Israel kan ada teman Coba saya. tes DNA. Iya, lu ke sana aja ke Israel. Di Yerusalem Institute itu sudah dilatih para kohanim, Terus dilatih. kedua begini, tidak ada lagi pelaksanaan ritual yang sesuai dengan bait Allah yang dikerjakan di dalam bait Allah orang Yahudi. Udah habis, ketutup, selesai, tidak ada lagi. Karena ritual penyembahan kepada bait Allah itu udah hancur, sebab bait Allah satu-satunya yang harus dilakukan itu adalah di bait Allah yang sudah hancur itu, dan ritual-ritual itu udah nggak ada lagi. Berarti kau tidak khatam, tidak membaca Alkitab dengan habis. Di kitab Yeskiel 44 dikatakan bahwa Alkitab semua korban Alkitab sama akan dilakukan realita. kembali. Bahkan sang the prince, sang Mesias akan membawa korban persembelihan penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Dengar Kalau tidak dulu, percaya, dengar kita dulu. buka. Alkitab Oh, yang dengan dengar dulu. realita seremonial dengar dulu. agama yang Yahudi dengar di dulu. bait Allah udah nggak ada lagi. Gantian. Tidak belajar Gantian, Frem. daripada kitab Nabi. Kau nggak belajar sampai kitab situ. Kitab Yeskiel menyatakan bahwa semua korbanot akan dilakukan kembali di bait suci ketiga. Kitab Yeskiel punya blueprint untuk bait suci Itu ketiga. kitab ketiga, itu bait Allah ketiga. Beli sampai Kitab. sekarang udah nggak ada lagi bait Allah. Kita nggak ngomong kitab ketiga. Kau salah ngomong itu. Bukan, bait Allah ketiga udah belum Iya. ada, Billy. Oh tadi bilang kitab, kau bilang salah ngomong. Enggak, tadi. salah Bukan ngomong. kitab Saya ketiga. bilang bait Allah, bait Nah, Allah memang kau ketiga. salah terus. Lanjut. Dengar dulu, gantian begini. Jadi, jadi supaya kalian tahu, ya ini edukasi Iya, iya. sama orang-orang Islam dan juga yang dibawa sama Kristen. Masalah seremonial ibadah yang berlaku dalam imamat Lewi dan juga yang ditulis oleh nabi-nabi itu sudah tidak ada sejak Tuhan Yesus mengutuki bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun ke-60 abad pertama. Tunggu. Semenjak itu sampai Jadi, sekarang oleh Yesus, oleh Titus ini, Tar dulu. gimana? Semenjak itu sampai sekarang Yesus bait tidak Allah pernah Yahudi ngutuk bait suci, sudah tidak goblok lagi. Tar dulu Hey, sebentar, gantian. Lu goblok, gantian. mana ada Yesus mengutuk bait suci? Semenjak Otak lu itu, di mana? itu di Matius pasal Ayatnya di mana? 24. Matius pasal Ayat di mana? 24. Matius Di mana? pasal Matius 24 katanya, Suci. Matius 24 katanya. Matius pasal Mana aja 24. Matius pasal Firman- 24. firman Semenjak Yahweh, itu, bukan? tar dulu Itu sebentar, firman- gantian Bil, itu gantian firman lagi. Yahweh, bukan? Gantian dulu Bil. Gantian dulu. Ya lu yang bener aja ngomong. Semenjak Yesus mengutuk itu, bait suci buat apa? semenjak itu sampai sekarang Iya, sudah di tidak mana ada ayatnya? lagi Bait suci korbanos dikutuk. yang Iya. ada pada bait Allah. Iya, di Udah mana ada lagi. ayatnya? Bait suci dikutuk di mana? Iya, di mana? Matius pasal 24. Matius pasal 24. Catat. Yesus mengutuk bait suci, catat. Iya, iya. Yesus Matius pasal mengutuk bait 24. suci. Harus ada 24. ayat Yesus mengutuk bait suci ya. Iya. Ini 51 berarti pegel rahang gua kalau baca. Langsung tunjuk nomornya yang berapa? Langsung tahu ya. Ini 51 banyak. Pegel rahangnya kalau gua baca. Jangan ngarang. Yesus enggak. Langsung nomornya aja di mana Yesus Yesus. mengutuk bait suci. Matius 24. Ayat 1 dan ayat 2. Kores bacakan. 1 dan 2. Oke, sesudah itu ini ya. Matius 24 ya. Sesudah itu Yesus keluar.
Cek mulu. Keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini ya. Akan diruntuhkan. Runtuh kan? Kata kutubnya mana? Lah itu runtuh, itu kutub itu runtuh. Oke. Waduh. Goblok. Ya Korintus. Ini Bang Bil, Bang Adi dikurang-kurangin ngomong itu. Nanti di kick sama si TikTok bangke. Lanjut. Oke. Pada Oke, abad jadi yang kita lihat gini ya. ke-10. Ini Udah Prem udah. Iya. Sekarang Bang Ini Billy. nubuatan yang gagal. Kores Tidak kan ada udah satu belajar batu sejarah yang kan, berdiri Kores? di atas batu yang lain. Tunggu ya Prem. Biar sekarang Bang Billy. Kan tadi lu udah ngomong panjang. Sekarang Bang Billy. Silakan Bang Billy. Oh Oke. belum. Oh ya udah silakan. Menurut kitab setan dikatakan tadi tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Batu suci, batu kotel, tembok ratapan itu masih berdiri. Berarti itu nubuatan kitab setan gagal. Kok itu batunya masih berdiri kok di atas batu yang lain segede gitu. Lanjut. Oh, apa Western Wall ya? Western Wall ya. Coba kita lihat. Bener nggak nih? Kita lihat datanya. Western Wall. Itu. Coba Kores cari di Google tahun berapa bait Allah kedua yang dibangun oleh Zerubabel. Bait Allah itu dihancurkan. Coba lihat di Google, Kores. Oh, Ya, ini kita masih ada sedang Western ada. Wall. Ini masih ada. Berarti gagal nubuatan kitab setan. Keras Yahudi, oi. Yahudi keras. Nah, Masih ada dengar. Western Wall. Ini kenapa nggak runtuh yang ini? Nah, dengar. Jadi maksud dan tujuan itu Kores adalah bahwa sampai sekarang Korbano itu udah nggak ada lagi di bait Allah, udah hilang sejak itu sampai sekarang. Jangan mengalihkan pembicaraan. Tidak ada batu yang berdiri di batu Itu- yang lain. Itu batu segede itu- gaban. Hei. Kalau cuman tembok, Billy, ya wajar lah namanya juga Kan tadi kan keruntuhan. kitabmu mengatakan tidak ada satu batu yang berdiri di atas batu yang lain. Itu batu segede gaban. Kalau cuman tembok, Billy, itu sisa-sisa kehancuran namanya. Iya berarti gagal dong nubuatan kitab setan yang mengatakan bahwa tidak ada batu yang berdiri di atas kitab Itu batu yang buktinya lain. runtuh. Gagal. Itu Billy, coba lihat. Kalau kamu lihat bangunan bait Allah semula yang dibangun oleh Zerubabel bait Allah kedua, nyatanya batunya itu berdiri megahnya luar loh. biasa. Iya batunya berdiri loh. Nyatanya berarti nubuatan kitab setan gagal. Bagaimana itu gagal, orang disebut di situ udah runtuh, hancur. Iya kan tidak ada satu batu pun yang berdiri di atas batu yang lain. Nyatanya batu segede jangan gaban. langsung konotasinya habis batunya dong, tapi yang jelas bait Allah itu namanya guys. Nah, jujur Ini ya. Kores, saya mau katakan sama Anda bahwa sampai sekarang cara ibadah semua. korbanos Ini banyak. sesuai dengan imamat 3 udah nggak ada lagi di bait Allah. Kalau Udah nggak misalnya ada apa ya? lagi. Kalau misalnya sisa batu lah, batu satu doang gitu, batu satu doang, bisa lah kita kita anulir Yesusnya Ya gitu. iyalah, Ini masa posisinya, ini tembok tembok gede loh tembok, tuh Ya tembok elah, gede, orang masa tiduran ya loh cuma ini. satu batu doang, ya nggak mungkin. Yang jelas bait Allah ini udah runtuh. Tembok itu berapa Semua- batunya ya? Tembok itu berapa semua batunya kira-kira? konsep-konsep ibadahnya udah nggak ada lagi. Banyak Bang Handi, ini berapa balok lihat tuh berapa Tidak balok ada ini satu satu batu dua. pun yang berdiri di atas Tiga. batu yang lain. Kata kitab kampret. Emang ini Lukas ini suka ngarang-ngarang dah sama wartawan gadungan. Loh, buktinya itu bait Allah udah hancur. Enggak, tidak ada satu batu pun di sini akan Ya, dibiarkan terletak itulah di atas kegenapan batu yang nubuat Tuhan lain. Yesus kepada bait Allah. Kenapa tembok ini kesisa aja? Ya, semua tata cara peribadatan orang Yahudi itu udah hancur semua. Itu belok itu belok itu. Bangunan itu hanya Ya udah, kita bangunan. gini aja lah. Tapi seluruh konsep tata Enggak, ini dari- sesuai dengan imamat 3 itu udah. Gini lah, gue bikin damai lah ya. Gue bikin damai lah ya. Jadi gini Bang Billy, menurut Kristen ini bukan batu ini kapas gitu. Kapas ini. Kapas, bukan batu dia. Jadi Yesus masih menang. Makanya gini, itu kitab apa sih yang ngomong gitu tadi? Matius. Matius 2, Lukas, Oke, Matius. saya tambahkan lagi ya. Bayangkan, Lukas itu Kores. kitab yang berbunyi menurut Bayangkan anggapan Kores. orang. Itu Orang anggapan Israel orang. Matius, itu Matius. adalah orang kaya.
orang Israel itu adalah orang yang bisa membangun monumen-monumen terhebat di dunia. Kenapa lari ke sana Tapi lagi dia? membangun bait Allah saja mereka tidak bisa sejak Israel merdeka. Kenapa? Karena itu harus diatur oleh Yesus waktunya. Res, gini Mesias aja deh. ini harus menyatakan itu. Gini aja deh. Gini, kenapa? Berapi-api dia bang. Gini aja deh. Setelah aku ngomong dikit biar gak kemana-mana, woi. Tembok Yahudi itu sudah tidak Diam dulu framing. 2000 tahun. Kenapa Kristen ini masih memakai kitab orang, ditempelkan ke kitabnya? Alasannya apa tuh, framing? Coba jawab. Bingung dia jawabnya nih pasti nih. Kenapa Taurat atau tanah masih nempel di kitabmu? Buat apa coba? Apa fungsinya? Bang Billy dia nggak bisa jawab. Dia ke mute, dia nggak mau jawab dia. Nangis dia kalau ditanya kayak gitu. Nangis pasti. Kitab orang ditempel-tempel baru disalah-salahin. Bener nggak tuh Bang Billy? Betul sekali, betul sekali. Nanti kita akan lihat di dalam kitab Yeskiel di akhir zaman nanti, Sang Mesias akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya sendiri. Gila tuh, ya kan? Yeskiel 45:22 ya. Betul sekali tuh. Polres saja apa yang Islam? Itu favorit gua tuh zaman bahas keyahudian, favoritnya gua itu tuh. Iya, jadi korban Itu di zaman Jum ya. Iya. Ya Tidak gue ada heran satu ini batu loh, pun. Mbak Billy. Tidak. Gue heran nih Oten ini kenapa sih nggak bisa dia mandiri? Kenapa sih pakai kitab orang gitu loh? Makanya kan kita perjanjian baru itu bukanlah firman Tuhan. Nggak ada dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu berfirmanlah YHWH kepada Matius, berfirmanlah Tuhan kepada Lukas. Nggak ada. Makanya kitab itu yang menurut anggapan orang itu cuman kitab perjanjian baru yang model begitu. Makanya dibilang bukan kitab firman Tuhan, kitab setan itu. Ya buset, kenceng banget. Keras itu. Keras. Jangan-jangan dia nge-mute kagak bisa ngebukanya, pasti dia nyerocos sendiri tuh dia tuh. Enggak takut dia jawab dia. Dia takut menjawab. Loh iya juga ya katanya ya. Kenapa ya kitab orang nempel di kitab gua tapi gue sendiri yang salah-salahin gitu loh. Kan ketabok sebenarnya itu. Iya benar. Coba gue pengen tahu ngelesnya kawan-kawan Kristen untuk Yeskiel 45:22 apa ya? Coba masih keteteran ke zaman dulu nggak? Coba kita lihat ya. Coba. Yeskiel 45:22. Nah, kita buka di sini. Nah, framing. Buka mute-nya Framing. Oh itu kalau pakai bahasa Inggris lebih mantap karena ada future tense di situ. Ya, kenapa? Coba penjelasannya untuk Yeskiel 45:22 gimana? Ini ya kita buka bahasa Inggrisnya ya. And on that day the prince shall prepare for himself and for all the people of the land a bull for a sin offering gitu. Ini kita bahasa Indonesiain aja deh. Dan pada hari berapa? itu Yeskiel berapa? 45 nomor 22. Coba gue pengen tahu ngelesnya Kristen gimana. Udah ada update belum? Oh ini kan konteksnya adalah persembahan hari raya di dalam bait Allah bagi orang Israel. Gitu. Nggak ada masalah itu mah, karena bait Allah Israel itu masih aktif dan itu selalu diatur dari zaman ke zaman, mulai dari di zaman Yeskiel. Iya. Rajanya siapa? Oh. Zaman Paulus lah. Taruh. Pusing dia. Makanya jangan nyolong-nyolong. Masih mematikan ternyata ya. Udah jalan 4 tahun masih mematikan ternyata.
Ya udahlah, buanglah Septuaginta di kitabmu itu mencelakakan kamu loh. Dia nggak membeli. Iya. Bikin pusing, mending bikin sendiri deh. Berdiri sendiri aja udah, gitu loh, jelas. Raja Yoyakim. Raja Yoyakim katanya. Yoyakim hidup di zaman Yeskiel. Buset, jauh amat itu. Yakin kok di Yeskiel ngarang nih orang. Ngarang. Yakin zaman Yeskiel, waduh. Iya. Baca itu pada Yeskiel 1 ayat 2. Ya. Dia lari ke Yeskiel 1, oke. Nomor berapa? 32. Yeskiel 1 ayat 2. Oh, 2. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang. Dan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sanalah kekuasaan Tuhan meliputi dia. Oke, langsung kita ke 45 ya. Jadi penglihatan ini diterima di zamannya Raja Yoyakin, kan gitu. Ya. Nah, terus di 4522 pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan, kan gitu. Ya. Nah, Raja Yoyakin kapan ngolah lembu jantan? Raja Yoyakim. Iya, katanya ini Raja Yoyakin yang ngolah lembu jantan. Atau gimana? Ayo lo. Ya. Oke, ya, oke, ya. Ayat 40. Ya, jadi setelah mereka kembali Asumsi dari dia. pembuangan, Habis, dalilnya habis, ya. setelah Ya, ya, mereka ya. kembali dari pembuangan, maka mereka mendapatkan itu untuk melakukan itu melalui seorang raja, yaitulah Raja Yoyakim. Nah, iya, di mana? Ini kan di zaman Raja silakan, Aki Bang. gini. Di zaman Raja Yoyakin, pakai N apa pakai M nih? Pakai N atau pakai M? Tadi udah dibacakan Kores terjemahnya. Nah, kalau zaman Raja Yoyakin tidak ada bait suci, udah habis mati dihancurin oleh raja, siapa namanya? Raja Nebukadnezar dengan jenderalnya bernama Nebuzaradan. Habis bait suci, tidak ada lagi yang namanya korban. Habis. Iya, setelah mereka kembali dari pembuangan kan mereka bangun kembali lagi. Nah, itu rajanya siapa di situ ketika bajunya kebangun lagi? Udah nggak ada raja, kena deh lo. Dengar dulu. Secara sejarah supaya level sejarah ini diketahui, itu masa zamannya Yoyakim. Tapi masalah raja yang melakukan korban itu tidak dicatat secara detail. Iya, artinya di bait pembangunan bait suci kedua di zaman Ezra tidak ada raja, karena kerajaan itu habis di zaman raja yang dikutuk oleh Yeremia. Siapa nama rajanya? Raja Yoyakin pakai N, alias Jekonia, yang adalah keturunan daripada nenek moyang Yesus. Gitu. Jadi tidak ada sistem kerajaan di zaman bait suci kedua. Makanya Kores bertanya di zaman raja siapa itu? Ayat ini yang tadi dibacakan oleh Kores. Ya. Iya. Tapi yang Takutnya jelas, gini, framing sebelum lu jawab, takutnya gini, Bre. Tapi kalau dibilang pilih tadi tidak ada lagi korbanos, itu salah karena ini konteksnya adalah setelah mereka kembali dari pembuangan. Iya, setelah mereka gini posisinya. Takutnya gua ini yang melakukan korban penghapusan dosa ini Raja Mesias. Takutnya gua gitu loh. Pinter Kores. Pinter. Nggak ada dalilnya, Pinter nggak ya? ada dalilnya. Pinter. Loh, itu dalilnya ada. Prince. Prince. Sang pangeran, sang raja itu Raja Mesias. Raja siapa? Di zaman bait suci kedua rajanya siapa? Nggak ada. Di zaman bait suci kedua itu adanya sistem gubernur namanya Zerubabel. Mana sih? Nggak ada raja. Makanya Kores bertanya, raja siapa yang membawa korban persembahan untuk penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya? Makanya dia bertanya begitu.
Dan kau tidak bisa menjawab. Emang masih mematikan emang itu Yesaya 45:22. Betul. Jadi benar ketika Yoyakin atau Jekonia itu kan berarti bait suci pertama udah hancur, ya kan? Nah, di zaman bait suci kedua zaman Ezra nggak ada sistem kerajaan. Pertanyaan dari Kores, raja siapa yang akan membawa korban persembahan penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya? Raja siapa? Raja Guguk. Siapa tahu Yesus datang kedua kalinya memang menghapus dosa dirinya, siapa tahu, Bre. Nggak apa-apa kan? Nggak usah sampai terdiam gitu. Dipilih ini nanti akan tersesat karena dia masih belum paham rencana Presiden Israel bahwa Israel akan nanti bersatu dengan Raja Damai yang dibawa oleh memang saya sehingga orang Israel nanti akan datang sekarang mengakui Yesus Tuhan. Kita memang tidak tahu nubuatan kitab setan. Memang kita nggak tahu. Lihat, tidak ada satu batu yang berdiri di atas, ternyata batunya banyak berdiri itu tembok segede gitu, ya kan? Kitab tadi soal raja kau bilang itu di zaman itu ada ya, raja. karena kamu tidak mengikuti Raja Israel. Raja Israel yang sekarang siapa namanya? sudah menerima raja-raja kekristenan untuk datang kepada Israel kerjasama untuk membangun bait Allah. Siapa raja Kristen sekarang? Raja Raja siapa? Rusia. Ini Rusia Raja Kristen. Penguasa Amerika. Penguasa Eropa. Mereka itu akan membantu. Iya, pertanyaannya raja siapa? Raja siapa? Tanya, jawab. Mereka ini akan membantu supaya realisasi pembangunan Jadi bait Allah. jawab dong itu pertanyaannya. Iya, raja siapa? Sehingga Masjid Al-Aqsa nanti akan kemungkinan tergusur. Nggak dikasih kabur loh, nggak dikasih kabur. Tadi kan kau kan bilang raja Kristen. Nah, raja Kristen siapa sekarang? Raja Inggris itu adalah raja yang akan nanti ikut Raja membantu Kristen. Raja Eropa, Inggris, Edward. Rusia, Amerika, Australia akan kerjasama nanti membantu untuk membangun bait Allah yang ketiga ini. Ya, ini udah kabur-kaburan nih. Di lock raja siapa di zaman bait kedua? Di lock. Ya anggap lagi nih, framing kan mau framing nih misalnya ya supaya gua misalnya perih batin gua, Masjidil Aqsa digusur gitu. Nah, gua asumsikan iya, Masjidil Aqsa digusur nih, dibangun lah bait suci ketiga nih kan. Nah, Yesaya 45:22 terjadi pada hari itu raja akan mempersembahkan korban penghapus dosa dan Bagi juga dirinya. korban bagi dirinya dan juga bagi bangsanya kan gitu. Nah, menurut konsep lu ini Raja Rusia bikin korban penghapus dosa untuk orang Rusia di Yerusalem atau gimana konsepnya gitu, coba gimana? Kan sekarang pemimpin Israel sudah Kakak nyambung, Rex. Mana mau jawab dia? Diberatin terus. Sekarang balik lagi ke Israel ya, nggak ke Rusia dia. Korbanos di bait Allah. Iya, nah jadi nggak jadi Raja Rusia sekarang, jadi Raja Israel sekarang. Nah, siapa rajanya ini namanya? Gini, Gimana Raja dong? Singa. Aduh. Raja Singa. Israel ini kan dikelilingi oleh orang-orang yang benci sama Israel. Terus? Maka nanti kan tentu mereka akan bertekuk lutut. Ini Palestina sekarang udah digenosida, dihabisin. Terus sekarang kan mau muncul itu yang dari Iran kan udah mau dihabisin. Jika Ya, ada langsung lagi dijawab nanti saja yang itu loh pertanyaannya. Raja siapa? Jika Agak ada malu. lagi nanti yang nongol-nongol, maka akan dihabisi. Nah, setelah dihabisin, terus siapa raja yang ini ngasih korban Kristen. penghapus dosa? Raja Kristen. Raja Kristen Iya, dari Raja Rusia. Kristen siapa? Susah masih framing ini tinggal disebut raja siapa gitu loh. Soalnya gini, sekalinya dia jawab itu Yesus, rontok itu perjanjian baru. Rontok itu perjanjian baru. Harusnya jangan dikasih tahu dulu. Oh iya. Diam dulu. Itu jebakan itu. Lu Res paling pintar lu jebak anak orang lu. Nanti kalau dia bilang itu Yesus, nah katanya satu kali korban untuk selama-lamanya. Kok itu ada lagi korban nanti? Gitu. Mungkin di langit dia evaluasi diri. Wah, anjing banyak dosa gue nih pas di bumi. Di kitab Jadi apa gini, tuh? maka
Kristen ini nanti akan membantu Netanyahu untuk membangun bait Allah itu. Oh buset. Maka udah dibantu, Netanyahu ini udah jadi nih, udah jadi nih. Akan Bait sucinya udah jadi. Korbanos itu sehingga setelah nanti disebut damai, ya Tadi katanya nggak ada korbanot lagi akan terjadi, gimana sih ini? Tadi dia iya kan bilang di di bait awal. Allah ketiga ini, di bait Allah ketiga ini. Tadi kau bilang tidak akan ada lagi dibangun bait suci, lagi tidak akan dibangun. Kau ngarang ini otak ini parah ini. Tadi di awal kau bilang tidak akan ada lagi bait salah suci dengar, dibangun. salah dengar. Salah dengar. Semua orang Bait benar Allah tadi di ketiga sini. ini akan dibangun lagi dengan Tadi kau pertolongan bilang orang Kristen. tidak akan berdiri bait suci. Parah nih orang ini. Kau bilang tadi tidak akan dibangun dan tidak akan ada korban-korban lagi. Dengan Udah, pertolongan sekarang orang kau bilang- Kristen. Ah kacau Ya ini. udah minta maaf aja lu salah ngomong gitu. Amerika, Australia, Inggris, maka berdirilah itu sehingga Kalau begini cara mau premium, pantas saja kalau diludahi lah, kalau ke sana didampari diludahi lah. maka damailah seluruh dunia. Ketika disebut damai, itulah yang disebut datangnya kerajaan 1000 tahun damai di dalam Yesus Tuhan. Lalu datanglah Mesias itu. Rajanya siapa? Ini Mesiasnya beda lagi. Ya, berarti yang akan mempersembahkan korban penebus dosa bagi dirinya bagi bangsanya Yesus. Bukan. Siapa? Itu yang melakukan itu tentu pemimpin Netanyahu. Tapi setelah Bukan presiden, raja. Oh, itu Netanyahu katanya rajanya. ya, maka raja dengan Netanyahu presiden itu ini kan hanya sebuah, Yehuda. Bertanya. hanya sebuah Netanyahu raja ya, Bil? transliterasi dari kepemimpinan. Netanyahu Benyamin. Ya, jadi raja itu hanya transliterasi daripada kepemimpinan. Dari suku Benyamin. Kocak. Netanyahu dari Benyamin, dia sukunya Benyamin. Gimana dia mau nebus Iya. dosa? Nebus dosa, ngasih korban penghapus dosa. Iya, tetapi kan semua itu Kayak hanya mana sih? pergenapan bagaimana bait Allah dibangun yang ketiga Sakit ini orang Putin ini. kali, Nah, Putin. Jadi yang akan membawa korban penebus dosa, yang akan jadi raja yang akan datang itu yang akan datang ya, itu Yesus, betul. Betul? Rajanya Yesus, betul? Bingung dia. Itu dijawab di situ juga ya. Misalnya Netanyahu menghapus dosa, anggaplah ya ini si Kristen karena Yesus sudah cocokologi ini. melakukan penghapusan dosa 2000 tahun yang lalu. Itu sudah clear itu. Berarti semua dosa udah dihapuskan. Kau masih banyak Kristen yang berbuat dosa, cabul. Loh, itu kan anugerah, pemberian cuma-cuma. Anugerah. Oh, cabul kok anugerah aduh, Pak. Wah, Loh, kacau bukan, cabul maksudnya sama gini. lu, geblek. Parah ini. Dosa anugerah. Hukum Lu Taurat, framing ah. gini. Hukum Taurat akan diadili berdasarkan hukum Taurat. Hukum hati nurani dari Hukum Taurat Adam yang sampai diadili sih. Hukum hati nurani akan diadili dari zaman Adam sampai Abraham. Di Sampai mana itu Musa. ada hukum hati nurani? Hukum kasih karunia Enggak, akan hukum diadili hati. berdasarkan hukum Yesus sampai sekarang. Kacau. Kores, di mana itu ada ayatnya hukum hati nurani itu di mana, Kores? Roma. Nggak ada. Roma. Ini bikin Hukum bikin. hati nurani. Oh, di Roma, kitab Roma. Kitab Roma kan? katanya. Roma. Ya, kitab Roma. Waduh, ini parah nih kalau melibatkan Paulus nih. Entar dulu kita Jadi- mesti hukum hati nurani di mana coba? Penasaran. Kita Roma Kan berapa itu? sudah ditulis itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Entar dulu di mana itu? Coba baca Yohanes Kores, coba baca. Katanya Roma. Jangan lu loncat-loncat lu kayak Loncat-loncat. lu loncat-loncat kayak roh Allah, Bre. Jangan loncat-loncat Roma dulu. Itu satu hubungan itu. Roma. Hukum Ya hati dulu Roma nurani. kita 2:15, Roma Res. berapa? Roma Satu 2:15. Roma 2:15. Satu Yohanes dulu Kores. Gimana Diam coba dulu baca? kalau terangkan. Roma 2:15. Hukum hati Roma nurani. 2:15. Sebab dengan itu Yohanes dulu. mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kayak mana ini? Ini Taurat dalam hati, bukan hukum hati. Masih Taurat juga Bukan ini. hukum hati Tapi nurani. Bukan hati nurani. Oh, Hukum hati nurani mah itu mah asumsi namanya. hati kita berhukum pakai hati nurani siapa masing-masing?
Makanya menurut hati nuraniku kitab ini Jangan begini. di-mute dulu, Rifa. Jangan di-mute dulu. Sebelum hukum Unik Taurat. kasih gua moderator. Unik gimana gua ini apa handle room kalau nggak moderator? Jadi gini. Gue yang handle, Res. Gue yang handle. Oh ya siap. Oke. Sebelum hukum Taurat datang yang dibawa oleh Musa, maka yang ada adalah dari zaman Adam sampai sebelum Musa itu hukum hati nurani. Di mana ayatnya itu? Ada di dalam hati mereka. Itulah tadi Roma tadi itu. Iya, hukum hati nurani itu tiga. di mana kalimatnya tertulis hukum hati nurani? Iya tadi di dalam Taurat, di dalam Roma tadi. Nggak ada kata hukum hati nurani. Roma 2:15 itu hukum Taurat juga. Roma 12 itu bukan nurani. Bukan Roma 12. Roma 2 kan? Iya Roma 2. Nomor 15. Ya itulah bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Di mana nuraninya? Tidak ada. Kata nuraninya di mana? Kan hati nurani. Nggak ada di situ. Astaga. Emang si jago framing ini mantap ini. Lu bikin kitab sendiri lah, Injil framing. Nah, habis kitab Wahyu, lu tempel. Dia Bang Billy dia S3 loh, sekolah tinggi ilmu ngeles. S3 loh dia. Jadi kalau kitab Yeskiel tadi 45 itu sang raja akan the prince ya, sang raja, sang pangeran akan membawa korban penghapus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Nah, itu kalau disematkan kepada Yesus maka gabrullah, hancurlah doktrin Kristen di dalam kitab Perjanjian Baru yang mengatakan dia mempersembahkan darahnya sebagai korban sekali untuk selama-lamanya. Selesai di situ. Karena sang raja, sang Mesias yang akan datang, Mesias Yahudi itu ya kitab Yeskiel akan membawa korban penebus dosa bagi dirinya dan bagi bangsanya. Jadi nggak masuk Yesus di situ sebagai raja, nggak masuk. Iya. Jadi Iya, memang betul. Bener, memang iya, betul. Ini Ibrani 7:27. Gimana bunyinya? Ibrani 10:14 saya ini nih. Nah kan tadi dia bilang apa namanya? Dia bilang Netanyahu korban penghapus dosa sebagai raja Israel gitu kan. Langsung runtuh gitu loh. Jadi jebakannya tuh banyak banget. Nah kita lihat di Ibrani 7:27 ya. Tunggu. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban, hancur langsung korban penebusan dosa Yesus oleh Yeskiel 45:22. Mantap. Gitu. kalau korban Yesus sudah clear, udah ada 2000 tahun yang lalu. Hah? Korban Yesus? Iya, ketika Yeskiel 45:22, ketika Yeskiel 45:22 digenapi ini oleh Yahudi, itu Kristen langsung rontok. Enggak, itu orang Yahudi tetap dengan konsep mereka bahwa untuk di akhir zaman ini seperti tadi Billy katakan bait Allah akan dibangun, itulah yang ketiga itu. Nah, terus ini perhatikan di sini Ibrani 10:14. Ibrani 10:14. Di sini lihat Ibrani 10:14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini hancur, menyempurnakannya ini hancur oleh Yeskiel. Bubuk. Selama-lamanya itu Kores, udah nggak hancur itu. Loh iya, ini kan ia telah menyempurnakan nih. Iya, ini iyanya kan gede. Yesus telah sekali seumur hidup. Yesus sekali seumur hidup nih. Yahudi menggenapi Yeskiel 45:22 melakukan korban lagi nih. Padahal Yesus sudah melakukan korban. Di situ hancur lebur penebusan dosa Yesus. Penggenapan orang Yahudi adalah untuk menunggu Mesias itu. Karena sampai sekarang orang Yahudi belum percaya Mesias datang. Nah, ini perhatikan di sini. Nah, nanti di sini rontoknya di sini perkataan lu. Tar dulu, sebentar dulu. Mesias yang mereka tunggu itulah mereka nanti beranggapan bahwa
yang mampu menolong untuk membantu mereka membangun bait Allah, sehingga bait Allah ketiga ini ada korbanos lagi. Nah, ya, dengan korbanot itu yang Yeskiel 45:22 itu karena ada korban penghapus dosa kembali. Perhatikan Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini ia telah membatalkan, jadi gagal batal. Nah, Taurat ini kan, kembali berjalan. ini kan syariat Hancur. untuk Kristen. Hancur. Kores. Itu kan syariat Itulah untuk maksud gua. Kristen. Kalau Iya, syariat untuk Islam, Kristen hancur, syariat Kristen Dengar dulu. hancur, gagal, syariat gagal untuk Kristen batal. tetap berlaku. Galbay, Syariat galbay, untuk gagal bayar. Islam, syariat untuk Islam akan tetap berlaku untuk membangun bait Allah yang ketiga. Tetapi hubungannya dengan Ia relasi- telah membatalkan hukum Taurat. Ini nggak Iya, jadi itu batal, syariat- framing. Ini nggak syariat jadi Kristen batal. itu, syariat Kristen itu. Hukum Kores. Taurat kok Kristen? Mana Iya, ada tapi kan syariat? untuk tidak emang lagi ada- Ayo, pegang siksa pada Bang Billy, hukum Taurat. siksa. Emang ada di dalam perjanjian baru syariat Kristen? Ada emang? Ya. Jadi Di tidak mana? lagi kami Kristen berpegang kepada hukum Taurat korbanos. Iya, di mana Pak. ada kata? Di Karena mana? Ayo korbanos dong, artinya kami dong, itu artinya. sudah ada pada Yesus. Iya, di mana ada kalimat syariat Kristen? Di mana? Loh, itu kan membatalkan hukum Taurat. Iya, kata di dalam kitabmu di mana kalimat berbunyi syariat Kristen. Di Itu mana? baca itu di dalam Filipi. Dikatakan Nah, dengan coba matinya Yesus cari. dia telah membatalkan Ya, hukum Taurat. syariat Kristen ya, syariat Ya. Kristen bunyinya ya. Mana? Ya. Di mana? Dengan Syariat matinya Kristen. Yesus di kayu salib dia telah membatalkan hukum Taurat. Jangan kau memakai bahasa Arab untuk doktrinmu. Aduh. Dan syariatnya orang Yahudi tetap berjalan, tetapi itu nanti akan dibantu oleh orang Kristen. Nggak mungkin orang Kristen itu tidak boleh masuk ke Gunung Kudusku yang Iya, tidak bersunat, membangunnya, yang menolong tidak mereka. bersunat tidak akan boleh masuk ke dalam Gunung Kudusku. Iya. Dikatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi yang tidak bersunat nggak boleh masuk. Dengan kata lain nanti ada sensor sunat, yang nggak sunat titit. Iya, tetapi kalau di dalam sunat Abraham kan yang ada di rumah saudaranya itu adalah yang mereka diangkat menjadi saudaranya tetap ikut. Memang kau saudara kami, enak Loh, aja. itulah nanti dalam hal mendirikan bait Allah itu menjadi saudaranya. Enggak ada, Kristen bukan saudaranya Yahudi, bukan saudaranya Kristen, enak aja. Sama Kristen seperti itu- pembangunan bait Allah Kristen kedua. Kristen itu musuhnya Yesus. Kenapa? Yesus bukan beragama Kristen. Yesus itu agamanya Yahudi. Jadi musuhnya Kristen adalah Yesus. Salah, Billy. Yesus itu orang Yahudi. Oke, berarti Tetapi Tuhanmu berorang. ajaran Yesus dengerin. itu dengar Berarti Tuhanmu ada keturunannya. Dengar dulu. Yesus Sabar dulu, aku itu tanya, dengerin dulu. Tar dulu, tar dulu, jangan ke Tuhanmu, situ. sabar, Yesus Tuhanmu, itu- sabar dulu. Tuhanmu suku apa? Tuhanmu suku apa? Yehuda. Yehuda. Dari mana dia jadi Yehudanya? Ya dari keturunan Israel dari 12 suku. Iya, apakah dia anak Yusuf secara darah dan daging? Loh, kok secara keturunannya? Iya, keturunan siapa? Keturunan Yehuda. siapa? Darah dan daging siapa? Ya udah keturunan. Iya, Coba betul. Bang Billy gini. Bang Billy gini. Kok nggak tahu? Keturunan Yehuda bisa nggak dari adopsi atau anak Billy tiri? itu Bisa nggak ada nggak? keturunannya. Billy nggak ada Nggak boleh keturunan adopsi, nggak boleh, nggak ada semua dari raja-raja Nggak boleh yang ada adopsi. di sisa, Ya nggak boleh termasuk adopsi. Billy ini nggak boleh karena adopsi nih. Ya, Ya, Billy emang usah- mau jadi raja? nggak usah ngurus urusan pribadi orang kali. Kalau nggak mampu ya udah nggak usah ngurusin pribadi orang. Inilah kelemahan kalian. Ketika kalian tidak mampu berdebat secara akademis, kalian menyerang pribadi. Tuh. Gitu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, Tuhanmu bermarga Yehuda, betul? Tuhanmu bermarga Yehuda, betul? Jawab. Tuhanmu bermarga Simbolon, Nah, betul? di mute si Kores nih, di mute si Kores nih. Oke. Enggak, gue bukan moderator, Bre. Bukan moderator. Oke, Siapa yang saya tanya sama kamu. Tuhanmu bermarga Simbolon atau Yehuda? Yehuda. Yehuda. Dari mana Yehudanya? Ya dari Israel. Iya, dari Israel. Dari siapa bapaknya? Loh, kok dari siapa bapaknya? Iya dong. Dari Simbolon, dia marga Simbolon. Misalnya Kores Simbolon, bapaknya marganya Simbolon. Ya. Pasti gitu. Nah, Betul. Yesus itu kau bilang bukan Simbolon, tapi marga Yehuda, betul. Ya. Nah,
Bagaimana dia jadi Yehuda? Dari siapa dia mendapatkan keturunan Yehuda? Dari Yusuf. Yusuf. Oke. Maria dengan Yusuf berhubungan intim atau tidak? Tidak. Tidak. Pinter kamu, berarti Yesus bukan anak Iya, tapi kan dia dari Yehuda. Tapi kan dia terangkan yang namanya keturunan, ya yang namanya silsilah dari peju ke peju. Dengar dulu gini. Berarti Yesus pejunya berarti siapa, gini, Bre? Berarti Tapi kan dia Billy ini tidak memahami sistematika pernyataan daripada keturunan Yahudi. Dia nggak paham. Iya, keturunan Yahudi itu harus ada keturunan darah dan daging. Iya, itu secara darah dan daging. Kamu tahu? Nah. Lihat nih, dengarin. Oke, berarti Yesus diadopsi, betul? Dengar dulu. Entar dulu jawab. Berarti Yesus diadopsi, betul? Kok diadopsi? Dia diapain? Loh, kan dia dari Roh Kudus. Iya. Apalagi Roh Kudus marganya apa, anjir? Roh Kudusnya marganya apa, ngehe? Dengar dulu. Udah langsung dah. Kan udah yang lain. Kan tubuh Yesus itu sudah jelas secara fisik. Ya, tubuhnya sudah jelas secara fisik ada jadi manusia. Dan di dalam lingkaran keluarga Maria bersama Yusuf itu sudah disahkan sebagai keluarga dari keturunan Yehuda. Apalagi? Iya, Yusufnya keturunan Yehuda, Yusufnya gitu. Yesusnya loh maksudnya. Iya, betul. Iya. Berarti dengan kata lain secara surat menyuratnya, berarti Yesus itu secara pendataan warga ya, pendataan dia itu sebagai anak adopsi, betul? Anak ya adopsi. Loh, sekarang anak adopsi kan, dengar dulu. Anak adopsi itu berarti Billy tidak tahu anak adopsi ya. Billy tidak tahu anak Itu adopsi. salah, Bre. Billy tahu nggak anak adopsi? Billy nggak tahu anak adopsi. Dia udah ngaku Yesus anak adopsi. Ya, kamu tahu nggak anak adopsi Billy? Anak adopsi Iya, kan Yehuda. pertanyaan saya udah kau jawab, Yesus Nggak, anak adopsi sudah iya, kelar. biar saya jawab nanti pertanyaanmu. Kamu tahu nggak anak adopsi? Bingung dia. Kamu tahu nggak anak adopsi Billy? Bukan Lu bingung, ketawa kayak saya kejepit sudah tadi. cukup. Ya, saya bukan bingung, saya sudah cukup. Enggak, Karena jawab saya dulu, bertanya. jangan gara-gara kamu mentok. Saya sudah lari, bertanya kamu, tadi. Billy. Kamu ya, mentok, saya sudah kamu bertanya. mentok. Pertanyaan Bahasamu saya sudah yang salah. Kamu tahu nggak menyebut anak Yesus adopsi? anak adopsi. Kamu Kamu tahu nggak mengatakan anak Yesus anak adopsi. Hah? Saya tanya lagi. Kamu tadi mengatakan Yesus anak adopsi, betul? Bilang. Kau mengatakan Yesus tadi anak adopsi, betul? Dengar dulu, justru saya Bentar tanya dulu. sama kamu tahu Kau nggak arti mengatakan anak tadi, adopsi? kau mengatakan Yesus itu anak adopsi, betul? Saya tanya dulu sama kamu, Ya. kamu yang bilang begitu. Kamu tahu nggak anak adopsi? Tuhannya anak adopsi, cok. Gila. Jawab dulu, jangan goncang Billy. Kamu tahu nggak anak adopsi? Kamu tahu nggak anak adopsi? Goncang si Billy, goncang dia. Ya tergoncang lah kita Orang masa si anak Billy adopsi nggak mau tahu dijadiin anak keturunan adopsi. Yehuda. Aduh, buset, berapa kali kau Billy nggak tahu anak adopsi? Anak adopsi Billy adalah anak yang bukan dari darah dagingnya, bukan dari kandungannya, bukan dari dia sendiri, tetapi dari orang lain. Nah, Yesus anak siapa? Pertanyaan tadi Bang Billy, itu Yesus itu anak adopsi atau bukan? Dijawab saja. Dari kandungan Maria dia. Jadi anak Asli orang Israel. Oke. Jadi Tuhanmu orang Israel. Lo iya. Oh ya, Tuhanmu orang. Iya, manusia. Tuhannya orang. Lo bukan salah lagi itu. Tuhannya orang. Daripada Tuhanmu nggak ketahuan siapa. Tuhannya orang. Hadir juga enggak, berfirman juga enggak Itu jelas. di gue Bang Billy. Tuhannya orang Israel katanya Bang Billy. Berarti Tuhanmu itu adalah kau kan tadi mengatakan Tuhanmu itu adalah anak adopsi. Tadi kau udah mengatakan itu sudah cukup bagi saya dan cukup menggelikan untuk semua netizen di bawah. Kamu yang bilang bertanya sama saya, berarti Tuhanmu anak adopsi. Saya bilang enggak. Kamu tahu nggak arti adopsi? Saya kan tanya kamu. Kamu yang bilang, kok kamu framing ke saya? Anak orang lain menjadi anaknya sendiri itu arti adopsi. Bingung dia. Iya.
Adopsi aja kamu adopsi nggak itu tahu. coba Billy. kamu Kenapa lihat kamu berdebat Billy? Adopsi pengangkatan aja kamu anak nggak tahu. orang lain menjadi anaknya. Coba Billy. kores dibukakan di dalam KBBI, arti adopsi. Adopsi apa? Coba buka. Buka. Iya, Iya. bukan seperti yang kau jelaskan pengangkatan anak orang lain menjadi anaknya. Iya Coba. iyalah itu adopsi. Ya udah, berarti Tuhanmu diangkat anak, betul? Loh kok diangkat? Emang Lah. Maria itu mengangkat Yesus anaknya? Gini ya, gini Nah, dengerin. gini. Tadi aku tanya, tadi aku tanya sama kamu, berarti Yesus itu anak adopsi. Kamu bilang iya tadi, betul? Enggak ada. Saya bilang saya tanya malah kamu. Kamu tahu nggak arti Oke, adopsi? nanti dibikin ya, guys. Tadi dia bilang adopsi atau tidak? Ada guys? rekamannya di gua lagi Enggak ada YouTube saya kok. jawab. Ada. Yang saya Ada. Tadi lu bilang iya waktu berarti Yesus anak adopsi. Lu bilang iya. Tadi lu bilang gitu. tanya sama Ada rekamannya di YouTube, arti ada. adopsi. Kalau adopsi itu bukan dari kandungannya. Maria kan dari kandungan. siapa namanya? Yesus kan dari kandungan Maria. Bang Andi, nanti dikirim ya videonya. Ya. Nanti dia bilang Nanti anak buat adopsi, jadi PT. Nanti Buat saya jadi bikin, PT. saya bikin VT. Pengakuan Ya, siap. dia bahwa Yesus itu anak adopsi. Pengakuan Kristen Yesus ada anak adopsi. Kamu tahu nggak adopsi Billy? Jawab. Billy. Tahu? Menurut kamu KBBI itu adalah Ya. anak orang lain yang diangkat. Nah Maria itu anak orang lain nggak? Bukan Marianya yang diangkat, Dodo. Yusuf nyala sama Yusuf apa Iya, sama kan? Yusuf? Sekarang saya tanya Iya, sama Pak. kamu. Pura-pura Maria bego orang dia. Israel enggak? Coba, pera, Bukan coba yang ditanya itu kamu si KBBI, Isa itu pera. Yesus Iya, iya. Yusuf bukan. Kamu KBBI, arti adopsi Oke, coba oke. dibacain, dibukakan. Ini Kok ke Maria yang diangkat? Maria anak Yusuf gitu. Anak angkat Yusuf. KBBI. Atau gimana? Ini udah nih KBBI adopsi atau masih burem. Nah, pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri gitu. Pemungutan, dipungut, anak Nah, pungut. Yesus tuh anak orang lain berarti dipungut sama siapa? Anak orang lain siapa? Anak orang lain siapa? Nah itu makanya anak siapa dia? Iya, lahir dari mana sih ya? Dari rahim Maria. Nah, ya udah. Ya udah, terus jadi Yehudanya gimana? Iya, pejunya peju siapa? Yehudanya Pejunya gimana? peju siapa? Nggak, Pejunya Yehudanya peju siapa? gimana? Sekarang gini, dia anak Maria. Taruh, Suaminya Maria siapa? Kejar, Yehudanya gimana? Ya, suaminya Maria siapa? Yusuf. Yusuf, Nah, Yusuf orang apa? orang Israel, bersuku Yehuda. Iya, ya udah. Bapak itu anak Bersuku Yusuf. Yehuda berarti yang Yesus diangkat Lah, Yesus. anak. Kok Yesus diangkat? diangkat anak. Kok diangkat? Lah kan kamu Kan lahir bilang dari sama. kandungan istrinya. Bang Billy. Bang Ya, Billy. ya. Coba dia kasih contoh, dia kan orang Batak itu kan. Nah, Coba kasih contoh dia, marga dia apa? Coba tanya dia itu. Kok bodoh mampus gitu? lu. Coba tanya dia. Mampus lu. Aku kok nengoknya jadi apa ini? Marga lu ngikut ibu. Marga lu ngikut ibu ngikut bapak. Gini, Atau ngikut gini. Enggak usah, enggak usah gini-gini. Enggak, enggak usah. Aku orang Medan ini. Aku orang Medan. Iya, aku jawab tanya secara kok- orang Medan. Saya Enggak, jawab secara iya. orang Medan. Enggak Dia- usah kau jawab margamu apa? Margamu apa? Yang ngomong jangan berebut. Kalau ditanya margamu apa dijawab. Seandainya contohnya begini. Jangan itu dia seandainya jawab. aku tanya margamu apa? Oh, saya nggak perlu. Oh, nggak mau Margamu dia. apa? Nggak Kok mau bang, susah jangan kali dipaksa kau- dia nggak mau bang. Jangan dipaksa dia nggak mau. Enggak susah kali dia menjelaskan Yesus itu bin siapa. Makanya Ya, sekarang Islam- gini Ini aja Bang Billy pertanyaannya gini ya, adalah. gua bawain Talmud ya, Ya. Saya dulu Res. Nah, gua bawain Enggak. Talmud. Ya, Sebelum silakan. ke Talmud, saya dulu ya. Bang Yesus Andi, itu antara Yesus dengan Pak Yusuf itu A. Anak kandung, B. Anak tiri, C. Anak adopsi. Silakan antara Yusuf dengan Yesus, silakan. ulangi. Diulang ya. Antara Yesus dengan Pak Yusuf statusnya adalah A. Anak adopsi, B. Anak tiri, C. Anak kandung. Anak kandung. Bah, Nah, Lah, gimana lah? gila udah berarti Pak Yusuf sama Maria berhubungan. Loh, kan udah saya bilang tadi, Maria mengandung dari siapa? Kacau Yesus Indonesia ini, mengandung- kacau ini. Kalau anak Yesus kandung mengandung berarti dari siapa? gini, kalau Yesus itu anak kandung Yusuf berarti dia bukan anak Dengar dulu. Tuhan.
Dengar dulu. Bukan anak Tuhan. Dengar dulu. Kan di dalam kitab kalian kan Yesus itu anak Allah. Dengar dulu. Dari roh. Yesus kalau kamu mengandung bilang dari Yesus anak siapa? Yusuf, Yesus mengandung dari siapa? Dari Maria. Ya. Nah, waktu dia mengandung, Maria dan Yusuf menikah. Ya, terus Nah, Belum, setelah belum mereka menikah. menikah menjadi suami istri, lihat nih, di disahkan mana masih menjadi tunangan. Tar Masih dulu. tunangan. Disahkan mereka menjadi suami istri. Ya. belum ada, nggak ada kisah. Nggak apa-apa, di situ pemilik, Yesus ikutin sama Maria aja. nikah, nggak ada. Sekarang Ada dalam Matius pasal 1 ayat 18. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah, ya dengerin baik-baik. Apa fungsi Pak Yusuf? Apa peranan Pak Yusuf dalam kehamilan Bunda Maria? A. Berhubungan suami istri. B. Tidak. Jawab. Tidak. Oke. Kalau tidak, apakah ada gennya Yesus dengan Pak Yusuf? Nyambung atau Tidak. tidak? Tidak. Tidak. Oke. Status Pak Yusuf dengan Yesus: A. Anak adopsi. B. Anak angkat. C. Anak tiri. Anak asli. Kacau. Anak kandung. Nggak ada anak kandung begitu. Loh, Anak kok kandung nggak itu ada? artinya, iya. Lah, anak kandung itu adalah yang dilahirkan oleh istrinya. Iya, tapi dia tidak sedarah. karena tidak Iya, ada darah. itu dia. Iya, karena tidak ada darah Anak Yusuf di kandung situ. adalah yang dilahirkan oleh istrinya. Iya, berarti dia bukan anak Yusuf karena dari kandungan Maria. Bukan. Lihat dulu, anak Kalau kandung sepertinya adalah. harus diperjelas Nah, ini ya. Gini, Seperti harus diperjelas, anak didengerin. kandung itu artinya dari kandungan Maria, betul. Buat Tapi dulu dia kuis tidak sama Enggak. Ini harus diperjelas sebelum saya standby. Dengerin. Yesus itu Dengerin. Apakah ada? Dengerin Anak dulu kandung. pertanyaannya. Dengerin, biar nggak melebar. Pastor, Apakah Yesus ada? itu anak- Dengerin, framing, dengerin. Gua mute nih. anak kandung. Dengerin. Anak Dengerin, apakah C, ada? anak angkat. D, Gantian dulu. anak pilihan. Anak apa? Dia selebes. Ya, dengerin ya. Apakah ada sperma Pak Yusuf membuahi Maria? A, ada. B, tidak. Jawab. Tidak. Oke. Tidak, oke. Tidak. Kalau tidak ada, Pak Yusuf dengan Yesus ini anak angkat atau anak adopsi? Anak asli. Gimana bicara anak asli nggak ada spermanya Pak Yusuf Karena masuk? anak itu adalah anak yang lahir dari istrinya. Gini. Ya, gua ngerti. Maksudnya gini. Memang kalau dalam Kristen itu gini. Jadi kan ada jatah mantan, tahu nggak jatah mantan gitu. Iya, Si cewek mau kawin sama itu pasangan rumus suaminya. Dia prot-prot dulu sama mantan, mengandung. Nah, kandungannya ini punya anak suaminya. Nah, itu biasa itu gitu. Makanya dalam Terserah, Talmud tapi yang pas. jelas Dalam Yesus Talmud pas itu. Oke. Lupa. anak kandung Jatah adalah mantan. lahir dari Sama dengan anaknya si Udin itu. Bukan jatahnya si Udin, tapi Udin anak kandungnya itu. Iya. Yang prot mantan kok jadi anak kandung gua? Kayak mana, Bre? aku cerdas juga. Mana menjawab mau orang kayak gitu? Nggak Aku cerdas cerdas lah, kalau juga cerdas kau jawabnya. aja udah bilang, kau udah bilang Yesus itu anak adopsi, kau udah mengakui tadi. Belum. Buktinya Mati Selebes akal nanya udah. ke saya tidak sebutkan anak adopsi. Ya, di awal sudah, semua orang di bawah sudah bilang ada. Nanti kita buat videonya. Jangan Kamu percaya. Kamu sudah mengatakan tadi di dalam diskusi kamu dengan saya, nanti kita buat videonya. Kamu mengakui Yesus anak Iya, adopsi. buat videonya sekarang, buat videonya. Oke, sekarang ini lanjut ya, nanti lah gampang itu. Iya. Pak Framing, Bang Beri dengerin dulu, jangan ketawa dulu. Ya, jadi Tuhanmu ini punya ayah kandung ya? Iya. Ya, oke. Apa maksud kalau Yesus itu digelari anak Bapa atau anak Theos? Apa? Oke. Di dalam Yohanes pasal 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Sorry. Terus buka. Sorry. Salah pencet. Sorry. Di dalam Yohanes pasal 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan pada awalnya firman itu adalah Allah itu sendiri. Allah Baik. itu dalam firman mengambil rupa manusia di dalam ayat yang Oke. ke-14. Siapakah yang mempunyai peranan penting dalam kehamilan Bunda Maria? A. Bapak di surga. B. Pak Yusuf. C. Roh Kudus. Pak Yusuf, apa peranannya Pak Yusuf? Peranan Yusuf adalah suami dari Maria.
Dalam hal kehamilan, Dalam kehamilan tidak ada. tidak ada. Menggerepe saja, hanya menggerepe. Kalau tidak ada, kenapa lu bilang dia anak kandung, anak Lo asli? kan lahir dari istrinya. Nggak ada peranannya tapi dia akui. Lahir dari istrinya, saya bilang. Kalau anakku lahir dari istrimu, anak kandungmu enggak? Oh, bodoh kayak gitu. Kalau kita di Islam itu nggak bisa menikahi Jangan perempuan. di Islam, ini Dengerin. bukan Islam. Kalau perempuan hamil itu nggak bisa dinikahi, bro. Menunggu dulu lepas Bukan masa Islam, idah bro. dulu. Ini bukan Islam. Ntar saya tanya dulu Bang ya, Bang Billy ya. Bang Billy, boleh nggak sih tradisi Yahudi itu perempuan dalam keadaan hamil dinikahi, boleh nggak Bang Billy? Waduh, itu berat hukumannya ya. Jadi gini, Ya. ini menurut Taurat ini. Jadi perempuan itu akan dibawa menghadap kepada imam besar di bait suci dan akan diberikan air yang sudah dituliskan kutuk-kutuk, ya. Perutnya akan melendung dan kemaluannya akan meledak. Dan tulisan itu dimasukkan ke dalam air dan air itu diminum. Jikalau perempuan itu memang benar-benar sudah tidur dengan orang lain yang sudah itu dan dia akan meledak, akan Di mati. mana ayatnya, Billy? Ngadi-ngadi lo. Oh, belum tahu ya? Oke, kita lihat. Ya. Nah, kan banyak yang nggak kau tahu makanya. Ya, tunggu lihat, kita lihat. Air pahit. Coba Pak Kores air pahit coba. Air pahit. Oke. Iya. Kayaknya gua tahu itu ulangan 17 deh kalau nggak salah ya. Iya, itu. Ulangan berapa, Kores? Ulangan 17 itu. Ulangan 17 awal-awal. Ulangan 17 nomor 6 kalau nggak salah ya. Siapa Ini tunggu, ini di mana sih kitabnya kok hilang di sini? Pahit. Bukan, Neng. Ini. Ulangan berapa? Air. Bilangan 5. Oh, kok jadi jauh? Bilangan 5, 2, 4. Apabila imam sudah menghadapkan bilangan 5, 18. Kalau yang ulangan 17 itu saksi. Ini bilangan 5 ini. Bilangan 5. Dari Dari 11, bacanya dari 11 panjang ini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila istri seseorang berbuat serong dan tidak setia terhadap suaminya dan laki-laki lain, Istri seseorang ya. iya. Dan laki-laki tidur dan bersetubuh dengan perempuan itu dengan tidak diketahui suaminya karena tinggal rahasia bahwa perempuan itu mencemarkan dirinya. Tidak ada saksi terhadap dia. Oh, Bang Bil, bukan yang ini harusnya. Bilangan 22 harusnya. Di bawah terus. Iya, cuma dia ngeles. Kan itu Maria belum jadi istri. Dia bakal gitu dia. Nah, kan ketawa. Korek. Tadi kan dia bilang udah menikah. Kelakuan terhitung. Tadi dia bilang udah menikah tadi. Tadi dia bilang udah menikah. Jadi framing, ini posisinya udah menikah atau belum ini? Jawab dulu. Waktu Bunda Maria hamil itu Pak Yusuf, Pak Reming jangan ketawa. Ini serius nih. Diskusi jangan kayak gitu. Dia kalau ketahuan takianya, ini dia ketawa dia. Dia nutupin malu itu. Waktu Bunda Maria mengandung itu, ditanya waktu Bunda Maria mengandung itu, Pak Yusuf udah menikahi dia atau belum? Jawab dulu itu. Kenapa jadi bercanda sih? Jangan belaga gila lah. Jawab dulu itu, udah menikah apa belum? Bilang udah menikah. Susah kalau udah diskusi sama menikah orang baru kayak gini bisa nih. kena sama bilangan 5. Ditanya Kalau dulu. misalnya belum menikah, kasih bilangan 22. Lu kalau begini terus gua mute lo, jawab dulu. Kudus menolong saya. Jawab dulu. Waktu Bunda Maria mengandung itu, jangan melawak di sini, gua kick lo. Kalau Bunda Maria mengandung, Pak Yusuf udah menikahi dia apa belum? Dijawab dulu. Udah menikah atau belum? Belum menikah katanya, Res. Pakai yang lain, Res, silakan. Nah, itu. Tadi dia bilang udah loh. Nggak tahu, nggak main. Wah, Pertama dia kacau bilang nih orang udah, ini. sekarang belum. Kacang coklat emang nggak bisa dipegang framing ini omongannya nih. Percuma kan, saya paling nggak suka orang kalau diskusi itu udah kalah ketawa gitu loh. Ya, tadi dia bilang udah nikah. Begitu Kores tadi ngomong gitu, langsung dia ambil tuh omongan Kores.
Gak ada ilmunya itu bang. Emang. Ini udah ketahuan ya, pas dia nekenin itu perhatikan neken itu ya, apa? Neken yang perkataan, wow.